Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Michael Dajulu. Di sini kami akan membahas tentang peran ekosistem mangrove dalam menunjang keberlanjutan lingkungan, yaitu termasuk adaptasi, manfaat, dan tantangan konservasi. Nah, di sini kami beranggotakan dua kelompok, yaitu saya dan teman saya. Dan langsung saja di materi pertama, yaitu Oke, baik. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa mangrove itu penting? Hutan mangrove adalah ekosistem pesisir vital yang tumbuh di zona intertidal, wilayah unik yang terendam air laut saat pasang dan kering saat surut. Kemampuan adaptasi mangrove terhadap kondisi ekstrim seperti salinitas tinggi, kadar oksigen rendah di tanah, dan fluktuasi air menjadikannya pilar penting bagi keseimbangan dan kehidupan manusia. Pelindung alami memberikan perlindungan alami terhadap abrasi pantai, gelombang badai, dan tsunami menjaga garis pantai tetap stabil. Pusat keanekaragaman hayati, habitat penting bagi ribuan spesies flora dan fauna, serta menjadi tempat berkembang biak bagi ikan, udang, dan kepiting. Penyerap karbon berperan krusial dan mitigasi perubahan iklim dan menyerap karbon melalui sistem akar dan lapisan sedimen yang kaya bahan organik. Namun ekosistem ini menghadap ancaman serius dari konversi lahan dan perubahan iklim, menuntut upaya restorasi dan pelestarian yang komprehensif. Oke, baik selanjut, dilanjutkan teman saya. selanjutnya adaptasi mangrove terhadap lingkungan ekstrim. Mangrove memiliki adaptasi fisiologis dan morfologis yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan pesisir yang keras. Seperti adaptasi akar, banyak spesies memiliki akar nafas pneumatofora seperti pada Avicennia marina atau akar penyangga stick root seperti pada Rhizopora muconata untuk memfasilitasi pertukaran oksigen di tanah anaerob. Pengelolaan salinitas, beberapa spesies mampu menyaring garam dari air laut melalui akar atau mengekskresinya melalui kelenjar di daun. Daun tua yang mengandung akumulasi garam dan garam akan gugur. Reproduksi vivipar, benih tanaman berkembang di pohon induk dan jatuh dalam bentuk propagule yang siap tumbuh meningkatkan peluang kelangsungan hidup di lingkungan yang dinamis. Oke, berikutnya manfaat ekologis ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove adalah aset tak ternilai bagi kesehatan planet kita, menyediakan layanan ekologis yang krusial. Oke, yang pertama, perlindungan pantai. Akar mangrove yang dapat meredam gelombang, mencegah erosi, dan mengurangi intrusi air laut ke daratan, melindungi komunitas pesisir dan bencana alam. Yang kedua, habitat dan keanekaragaman hayati. Menjadi rumah bagi beragam spesies, termasuk ikan, udang, kepiting, burung, reptil, dan mamalia kecil, mendukung rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, penyerapan karbon atau blue carbon. Mangrove memiliki kapasitas penyerapan CO2 yang jauh lebih tinggi per hektar dibandingkan hutan daratan, menjadikannya kunci dan mitigasi perubahan iklim global. Ya, sekarang adalah manfaat sosial ekonomi dan ekosistem mangrove. Selain fungsi ekologisnya, mangrove juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu ke satu perikanan berkelanjutan. Mangrove adalah tempat pemijahan, pembesaran, dan mencari makan bagi berbagai spesies ikan, udang, kepiting yang sangat diandalkan oleh nelayan lokal. Kedua yaitu adalah sumber ekonomi, menyediakan berbagai produk seperti kayu bakar, arang, madu, dan potensi ekowisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga adalah kultur lokal. Banyak masyarakat pesisir memiliki tradisi dan budaya yang erat kaitannya dengan hutan mangrove, menjadikan bagian integral dari identitas mereka. Ancaman terhadap ekosistem mangrove. Meskipun vital, ekosistem mangrove menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam kelestariannya. Satu, konversi lahan. Pengalihfungsian menjadi tambak udang, pelabuhan, dan kawasan wisata menyebabkan hilangnya biodiversitas dan meningkatkan risiko bencana pesisir. Dua, polusi dan sedimentasi.
Limbah industri dan domestik mencemari perairan, sementara sedimentasi mengganggu pertumbuhan akar mangrove yang sensitif. Tiga, perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut dan suhu air mengganggu stabilitas lingkungan tubuh mangrove, menyebabkan kerusakan dan kematian. Empat, kegagalan restorasi. Banyak program restorasi gagal karena pemilihan lokasi yang tidak sesuai atau penggunaan spesies non-endemik memburu kondisi. Yang ke yang strategi konservasi dan restorasi mangrove. Untuk mengatasi ancaman yang diperlukan, strategi konservasi dan restorasi yang holistik dan berkelanjutan. Restorasi ekologis berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dan pengelolaan pemantauan dan edukasi lingkungan untuk memastikan keberlanjutan upaya restorasi. Kedua, zonasi, zona dan perlindungan hukum, penetapan kawasan konservasi dan penguatan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 untuk melindungi ekosistem mangrove secara hukum. Ketiga, pemanfaatan teknologi, penggunaan citra satelit dan drone untuk memantau pertumbuhan dan kerusakan hutan mangrove secara berkala memungkinkan intervensi cepat. Keempat, pendidikan lingkungan, melibatkan sekolah, universitas, dan LSM dalam kampanye penyadaran untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya mangrove. Kesimpulan, masa depan mangrove. Mangrove adalah ekosistem unik yang mengadaptasi luar biasa yang memberikan ekologis dan sosial ekonomi vital. Meskipun menghadapi ancaman serius, upaya konservasi dan restorasi yang terpadu dapat menjamin kelestariannya. Peran krusial mangrove. Yang pertama, pelindung pantai alami dan penyerap karbon global. Yang kedua, habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut. Ketiga, penopang mata pencarian dan budaya masyarakat pesisir. Jadi lanjutkan teman saya. Eh, Yaitu ketantangan dan solusinya adalah ancaman dari konservasi lahan, polusi, dan perubahan iklim. Membutuhkan pendekatan holistik, ekologi, sosial, dan kebijakan. Kolaborasi berbasis masyarakat, dukungan hukum, dan teknologi adalah kunci. Dengan komitmen bersama, mangrove dapat terus memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Itulah mari kita bersama melestarikan mangrove untuk masa depan yang berkelanjutan. Begitu juga presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.